Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan taklim kita. Namun marilah kita bersama-sama kembali memperbarui niat i'tikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengar taklim yang akan dipimpin oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ta'ala fil Qur'anil Karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihulufid dariyami. Kalau ingin kita hendak mendapat rahmat Allah, yaitu kita jalannya muhibbah, kecintaannya dengan bagindanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita hendak benar-benar mendapat rahmat Allah, cintanya dengan Rasulullah, kita melaksanakan kewajiban ibadah dan memperbanyak ibadah sunnah. Apalagi kita melaksanakan isyraq dan duhanya. Karena kelebihan orang yang melaksanakan ibadah isyraq 2 rakaat, maka menyamai fadilat ibadah 1 kali haji dan 1 kali umrah. Kalau kita melaksanakan sembahyang sunat duha, ini masalah rezeki kita. Karena maknanya salat duha, seandainya ujar Allah Ta'ala ada rezeki kamu yang ada 7 lapis langit, sekarang ini kuturunkan. Seandainya rezeki engkau yang ada 7 lapis bumi, niscaya kukeluarakan. Seandainya rezeki engkau jauh
di barat, di timur, di utara, di selatan, niscaya ku datangkan. Seandainya datangnya sedikit, niscaya ku banyakakan. Nah, inilah orang yang benar-benar mencintainya Rasulullah, harus memperbanyak ibadah sunnah yang ternyata adalah rawatib. Artinya rawatib ini qabliyah dan ba'diyah. Dan apabila kita hendak mendekatkan diri kita kepada Allah, harus melaksanakan ibadah, yaitu sunnah tahajud. Disinilah kita hendak riyadhah, muraqabah terhadap Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat yang kedua adalah rahmat khusus. Ia lati yubrikallahu biha ibadahu fi awqati mahsusatin. Allah melimpahkan rahmat itu kepada hamba-hambanya pada waktu khusus, maksudnya melimpahkan rahmatnya pada waktu hamba sedangkan beribadah dan beramal. Nah, kalau kita hendak mendapat rahmat khusus kepada diri kita, kita selalu memperbanyak ibadah dan beramal. Sebelum kita beramal, terlebih dulu diri kita istidrak, panahkan diri kita kepada nurnya Muhammad, baru kita berwasilah atau bertawasul. Karena tawasul atau wasilah ini diibaratkan tali itu benar-benar nyambung kepada Allah. Nah, maksudnya apabila kita bertawasul sebelum beramal dan beribadah, amal ibadah kita niscaya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak bertawasul, bisa diterima Allah, bisa tidak, sebentar dinding. Nah, kalau kita berwasilah, itu tidak ada lagi perantaraan, langsunglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiyatun, artinya pemberian dari Allah kepada hambanya. Ini jelas sudah kita menerima pemberian Allah, wajib kita bersyukur. Terutama Allah memberikan 2 biji mata, maka kita dapat melihat. Ini jelas tarang sudah Allah memberikan kepada hambanya. Dan Allah lagi memberikan kepada kita 2 telinga, maka kita dapat mendengar. Dan Allah lagi memberikan kepada diri kita mulut, maka kita dapat berkata-kata. Nah, kalau sudah diberi Allah kenyataan kepada diri kita, maka telinga dan mulut kita gunakanlah sebaik-baiknya. Nanti akan dipertanyai Allah. Agar Allah, engkau memberi mata, kamu dapat melihat dan kamu menggunakan. Maksudnya kita membaca Al-Quran, membaca hadis, boleh dapat melihat kita, mendengar orang yang membaca segala amal kebaikan. Nah, makanya kita benar-benar bersyukur Allah memberikan nyata kepada diri kita. Pernahkah Allah minta bayari? Pernahkah Allah minta bayari 2 biji mata, bayari antara mataku? Ada boleh melihat pulang dengan kebesaran, dengan keindahannya Allah. Cuma Allah hanya berkata, ittaqullah, bertakwalah kepadaku, ujar Allah. Itu saja. Padahal Allah tidak pernah membayari mata, tidak membayari telinga, tidak pernah membayari lidah. Cuma ujar Allah, bertakwalah kamu.
Bila kamu banyak bertakwa, aku pun tidak mengambil manfaat. Kadang mengambil faedah. Jika banyak puasa sunat, kamu banyak melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunat, segala witirnya, artinya mutlaknya, tidak pernah aku mengambil ibadah, mengambil manfaat. Cuma ujar Allah, bertakwalah. Nah, disinilah manusia tidak pernah mengingat, artinya untuk menghargainya kepada Allah, pembahariannya yang nyata kepada diri kita. Karena atiyatun artinya pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya. Ada yang merupakan rezeki. Allah memberikan kepada hambanya berupa rezeki. Makanya ujar Allah, seandainya rezeki engkau yang ada 7 lapis langit kuturunkan, seandainya rezeki engkau yang ada 7 lapis bumi kukeluarkan, seandainya rezeki engkau jauh, artinya di barat, di timur, di utara, di selatan, niscaya kudatangkan. Seandainya ujar Allah itu datang sedikit, niscaya kubanyakan. Nah, makanya kita jangan sampai ada melaksanakan sholat duha. Cuma sholat duha ini istilah ayat-ayatnya mana yang hafal boleh. Cuma di dalam hukum fikih rakaat pertama surat Fatihah wasyamsi wadduha dengan walaili idza yasa. Aku pada hafal. Nang hafal cuma kuliah dengan qul huwallah. Guru aku kuliah kan hafal pulang. Cukup hanya qul huwallah, yang qul huwallah. Nang penting kerjanya yang iya. Biar banyak hafal ayat cuma kada melaksanakan sama hukum guru. Cuma ulun dibadahin oleh guru. Kalau kita melaksanakan sholat duha, yang sering ulun melaksanakan ayat yang pertama sesudah membaca doa iftitah ayatul kursi 11 kali. Dan rakaat yang kedua sesudah Al-Fatihah yaitu surah Al-Ikhlas 11 kali. Karena 2 ayat ini benar-benar mengandung rahasia terhadap Allah. Nah, itu ulun dipadahi oleh guru. Dan sujud yang terakhir sesudah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baca ya wahab sebanyak 41 kali. Seandainya kita 2 rakaat, sujud terakhir sesudah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baca ya wahab 41 kali. Kemudian salam. Sebelum berdoa baca wiridnya lagi ya wahab sebanyak 300 kali. Ada 2 ini amalan habis salat maghrib dan salat subuh. Akhirnya rezeki itu benar-benar mengalir. Ya patah, ya rajak, ya boleh. Tuh, dalam Quran sekarang ini ulama memadahi. Nah, makanya di situ kalau mau hendak artinya benar-benar rezeki yang berbarokah. Nah, artinya kenyataan sudah Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Masalah banyak sedikit itu kan tahu. Cuma kita jaga, bersungguh-sungguhlah. Kita sambil berusaha, sambil bekerja, sambil beramal dan berdoa. Jangan berdoa aja, usaha ada. Ada pacangan baras datang Bakarong. Enggak ada sebekerja berusaha juga, makanya bekerja berusaha sambil beramal dan berdoa. Insya Allah Allah akan menijabah doa-doa kita karena istajib lakum, mintalah oleh kamu niscaya ku kasih, ujar Allah. Makanya ya Wahab bagi pemberi doa ini pemberian.
Ada juga Allah memberikan kepada diri kita nikmat sehat dan lapang. Namun kita ni biar miskin, cuma diberi Allah Ta'ala kesehatan, biar pada dasar makan lauk pucuk singkong pakai sambal enaknya, senyum perih pada bahasa juga laki bini surga tuh. Biar banyak duit cuma baring aja terus. Nah makanya kita benar-benar Allah memberikan kepada diri kita nikmat sehat dan lapang, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah artinya kita sudah diberikan kesehatan, kita gunakan untuk ibadah kepada Dia. Makanya iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan iman hurian lah. Iman hurian ini iman telanjang. Diibaratkan tuh hai percaya cuma ada menggawi, ada menurut disuruh Allah nih. Itu namanya iman hurian. Kalau kita benar-benar hendak berpakaian iman kita seperti ada sarungnya, ada celananya, wa talabbasu bi taqwa. Pakaian iman adalah takwa. Nah, makanya Allah Ta'ala tadi terutama memberi kepada diri kita mata dapat melihat, telinga kita dapat mendengar, lidah kita dapat berkata-kata, sampai tangan dapat bekerja, dan kemudian kaki kita dapat berjalan. Nah itulah ternyata hamba memberikan kepada diri kita. Kemudian nikmatnya itu luar biasa. Pertama kita nikmat sehat dan lapang. Karena firman Allah pada hadis kudusi, hai Muhammad, aku berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Halilullah martabat kekasihnya. Artinya waktu Nabi kita Ibrahim bersama Siti Hajar berdoa, Nabi Ibrahim hendak mendapat minta keturunan. Tidak mau juga, Allah belum menjawab. Kemudian firman lalu suruh kawin lawan Siti Hajar. Kemudian hamil. Ketika hamilnya Siti Hajar sudah tua, ini perintah Allah. Ada tahu bang rahasianya. Pertama jadi sunnah Rasul, sunnah Rasul dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Sudah hamil tua Siti Hajar, diusir. Arti maksudnya itu bukan diusir, dipindah. Cuma pindahan si Nabi Ibrahim ini dalam kasih sayangnya terhadap istrinya yang mendapatkan keturunan. Alam perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar di ujar kita diantar ke padang pasir gurun Sahara. Cuma dengan bakal makanan jualan. Pada waktu itu seorang diri Siti Hajar akhirnya melahirkan karena dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Siti Hajar mencari air, berpulang balik antara Safa dengan Marwah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril supaya menampak atau menampung, yaitu di bawah tumitnya Nabi Ismail. Disitulah terjadinya Zamzami. Cuma orang Indonesia ini menjadi tauhid banyu janjam. Janjam itu ya banyu, ya bahasa Arab jam-jami. Orang kita Banjar ini banyu janjam. Jadi hukum itu menjadi tauhid lah, menguatkan sudah banyu janjam orang. Nah inilah Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim dengan seorang putra keturunan beliau yaitu Nabi Ismail, menjadikan sunnah orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah karena perjalanan Siti Hajar antara Safa dengan Marwah.
Itu namanya ibadah sa'i. Nah makanya bila orang tidak melaksanakan sa'i, itu belum dikatakan umrah. Haji wukufnya di Arafah, cuma ujar Allah ada pangkat-pangkat jabatan. Bila orang tuh sudah tawaf, artinya itu sudah tamuku ujar Allah Ta'ala. Makanya kelebihan orang yang tawaf, diberikan Allah sehari orang yang tawaf itu berapa? 120.000 rahmat. Ketika dia melaksanakan tawaf 7 kali dengan sempurna, Allah akan memberikan rahmat sebanyak 60.000 rahmat. Dengan sunat tawafnya 40.000 rahmat. Ketika ia memandang dengan kebesaran, memandang Baitullah, 20.000 rahmat. Jumlahnya 120.000 rahmat. Nah itulah kelebihan orang yang tawaf. Nanti orang yang dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah ma'arat, yaitu Ka'bah bersama, yaitu Hajar al-Aswad, bagaikan 2 mempelai. Artinya itu pergilah ke dalam surga bersama surga dan Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad ini artinya batu. Itu pernah dimarahi oleh Sayyidina Umar alaihissalam atau Sayyidina Umar. Waktu itu berkata Sayyidina Umar kepada Hajar al-Aswad, hai Hajar al-Aswad, kamu tuh batu, manfaat kada, mudarat kada. Akhirnya menangis, yaitu batu Hajar al-Aswad nanti diberi Allah Ta'ala 2 mata dan diberikan mulut. Berkata si Hajar al-Aswad batu tadi, awal-awal menciumku adalah Rasulullah. Melihat demikian, Sayyidina Umar memarahi kepada Hajar al-Aswad. Kemudian berpaling, ternyata Sayyidina Abu Bakar kemudian baru menciumnya, dan kemudian baru Sayyidina Umar mencium juga. Nah artinya maaf bagi orang yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, nanti berkata Hajar al-Aswad, pergilah kamu bersama Ka'bah sampai ke dalam surga-Nya Allah. Nah makanya disinilah kasih sayang Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai ada keturunan yang bernama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian Allah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kallama Allah Musa taklima, sempurna katanya Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa hendak melihat wujudnya Allah, bermunajat di atas gunung Tursina selama 41 hari. Sebelum beliau bermunajat naik ke gunung Tursina, memadahi dengan saudara beliau yang bernama Nabi Harun. Ujar Nabi Musa, hai saudaraku Nabi Harun, jagalah umat-umat kita kaum Bani Israel. Ternyata ada namanya Musa As-Samiri. Beliau membuat patung sapi. Karena sapi ini kurang apa yang diminta oleh kaum Bani Israel, akhirnya terkabul. Bahkan yang berucap juga. Nah lalu sebagai diwanya, yaitu kaum Bani Israel. Kemudian sudah kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam melihat wujudnya Allah, cuma hanya ternyata nur wujud. Akhirnya tersempurna Nabi Musa alaihissalam melihat nur tadi. Kemudian turun melihat kaum Bani Israel daur tersasul. Akhirnya kemarahan sampai kepada Nabi Harun, ditangkap jenggot Nabi Harun putih sepanggal.
saking marahnya karena umat-umatnya daur tersasur karena banyak kaum Bani Israel menyembah yaitu sapi yang membikinnya adalah Musa as-Samiri. Dan aku berikan lagi ujar Allah kepada Nabi Sulaiman kerajaan dan kekayaan. Nah, makanya Amerika bersama Israel hendak mengambil Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Cuma Allah belum mengabulkan. Nah, di sana di bawah Masjidil Aqsa itu menurut riwayat disitulah kerajaan Nabi Sulaiman. Pokoknya paling kaya lah. Namanya dihancur oleh Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Cuma Allah belum artinya tuh mengabulkan. Hanya alhamdulillah silah Amerika lawan Israel ini benar dibaca. Pokoknya Islam tuh nanti tindas-tindasnya peribahasa juga. Ayo kita sudah di zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad Pak, sampai berlumuran darah sampai dilimpari waktu di Taif, Gunung Uhud, peribahasa juga Jabal Uhud, ada jin Jabal hendak memohon melawan Nabi kita, hendak melimpari kaum Taif. Inilah akhirnya dia bisa menaiknya. Ujar Nabi kita, jangan, dia tidak tahu, barang tidak mengerti. Coba kalau kita ada tawaran demikian, kita pernah disakiti betah kita beriakan aja sudah bahasanya ayo jawab gunung Jabal jin naik. Artinya tuh jin Jabal, jin gunung anak manusia menghancurkan yaitu di kota Nabi kita ada. Dia ada tahu berai amun kita melalui bahan kisah angka sabaran Nabi mencontohkan lawan kita ketika Nabi pergi ke masjid lalu lewat di samping Yahudi diludahi oleh kaum Yahudi tadi hadir. Akhirnya lagi meludahi. Kemudian bertanya Nabi kita kepada sahabat, hai sahabat, mana sih Yahudi itu? Sekali lagi bila aku lihat ludahinya, dia kata ludahi, ya Muhammad, dia dari sakit. Nah begitu kan Nabi kita, kalau kita sudah habis ibadah, kita silaturahim. Coba kalau kita mendengar sakit, malah mendoakan hapus bara mati salah kali. Nah itu kalau kita Rasulullah orang yang sifat sabar. Nah kita temu bisa dan terutama mensyukurilah ternyata nikmat Allah. Tidak ada seseorang sesudahnya kata Allah aku berikan hai Muhammad, artinya telaga Al-Kausar. Karena artinya itu Nabi kita nih alhamdulillah hanya diberikan telaga Nabi. Cuma ada telaga Nabi Al-Haudi Al-Maurud, itu luar biasa nikmatnya, luar biasa manisnya, bersih daripada susu, nikmatnya manis daripada madu. Menurut riwayat hadis Rasulullah, barang siapa meminum satu tiguk telaga Al-Haudi Al-Maurud, dihilangkan dahaga perjalanan 500 tahun. Sebab jembatan Siratal Mustaqim ini halus daripada rambut, tajam daripada padang, terbentang di atas neraka jahanam, naik perjalanan 1000 tahun, puncak datar perjalanan 1000 tahun, turun perjalanan 1000 tahun. Dan ini halus daripada rambut, tajam daripada padang, terbentang di atas neraka jahanam, perjalanan 3000 tahun. Kira-kira mana banyak selamat lawan kada selamat.
Salingkan baluk ulin 10-10 aja gitu. Ada usah 3 sambung. 1 sambung aja nah, ada usah pakai ikutan. Kira mana banyak selamat lawan ada selamat. Pasti ketentuan hidup kita apakah surga apakah neraka harus menyeberang jambatan siratal mustaqim. Menurut riwayat hadis, apabila minum terhadap Nabi al-Haudi al-Maurud, ujar Nabi, kulapaskan masuk daripada neraka jahanam. Kulapaskan daripada masuk neraka jahanam. Kalau ingin hendak mendapat tenaga Nabi al-Haudi al-Maurud selama hidup di dunia, berbanyak-banyaklah bersalawat. Nah itu kelebihannya orang bersalawat. Cuma kalau bisa lawan amalnya lah. Kalau membaca salawat, orang non-Islam pun pasti membaca salawat. Amal salawat itu adalah sebenarnya 4 macam. Jadi pertama sifat sidik, tabligh, amanah, dan patanah. Itu rahasianya amal salawat. Maaf, biar sekarang membaca salawat, cuma menyambat kurang terus, suka menggibah. Nah inilah rahasianya amal salawat. Cuma kalau Allah pun memuji dengan Muhammad sallallahu ala Muhammad, ini salawat Allah kepada Muhammad. Ini luar biasa loh, boleh Nabi Muhammad ini Allah menyayangi benar. Malaikat-malaikat pulang bersalawat lawan Muhammad. Kita ini sebagai umatnya jangan kada bersalawat. Cuma ujar Nabi, kalau kamu benar-benar bernabi aku, membacanya seandainya 1000 kali, kada bisa juga dan Nabi 1000 kali saking sibuknya pekerjaan masalah dunia. Ya alhamdulillah 500 kali. 500 kali juga kada bisa saking sibuknya pekerjaan dunia. Alhamdulillah 100 kali. 100 kali juga kada sampai juga saking sibuknya masalah pekerjaan dunia. Yang 50 kali. 50 kali juga kada bisa ujar Nabi. Ya 10 kali lah. Bila 10 kali sehari semalam itu kada bisa dua membaca salawat, berarti ada sembahyang ujar Nabi. Dia apa hendak mengaku aku Nabi? Dia apa aku mengakui umat Nabi? Yang ada kisah orang ilmunya ma'rifat. Orang ma'rifat ini kada tapahi dia bahasa kota itu. Jadi keyakinannya tuh. Paribasa dua, ada yang haji, ada nakanya haji. Artinya bila ma'rifat ini, bila ingat sudah diberikan sembahyang sebelum sembahyang sudah sembahyang. Kalau bulan puasa sebelum puasa sudah berpuasa. Ada juga berkata lagi. Orang ma'rifat buat tuh. Karena aja banyak maka menyiksa parut lapar-lapar. Wah. Hebat boleh, cuma diganti sedekah aja sudah. Bila bersedekah itu aman dia. Puasa kah, sembahyang kah, kadekah, tempat itu sedekah. Orang pengakuan demikian, lalu Allah mengakui kamu memang hamba-Ku. Cuma siapa nabimu? Namun kau mengaku Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad maka sembahyang? Kamu kada sembahyang. Ujar Allah, kamu memang hamba-Ku. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad puasa? Kamu kada puasa.
Nah, makanya ilmu itu kenyataan lah. Kada usah andirnya aja. Kita amalkan, kita gawi laksanakan. Ini karang memang benar Allah memberikan kepada hambanya, maka kita patut mensyukuri nikmatnya. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum illa azabi lasyadid. Dan aku berikan nama engkau bersama namaku. Kayak apalagi Allah Ta'ala itu sudah mengakui memang kita ini dekat dengan Allah, hampir mata yang putih dengan yang hitam, hampir lagi aku dan Allah. Dia apa lagi? Makanya kita dianjurkan berzikir. Apakah yang kita baca zikir diidenti artinya zikir syariat dengan hitungan? Apakah yang kita baca zikir hati? Apakah yang kita baca zikir sir, nafas keluar masuk? Oh Allah. Apakah kita berzikir butuh gurabaniyah? Yang penting kita selalu ingat. Makanya ujar Allah, nama engkau bersama namaku. Kata Allah, aku berikan bumi kepada engkau, hai Muhammad yang suci, dan juga kepada umatmu. Ada kisah masalah sama-sama hendak mendapat kemuliaan Sayyidina Abu Basar dan Abu Basir. Ujar kita langit bersama bumi, pengakuannya sama-sama hendak mendapat mulia. Ujar langit, hai bumi, kamu mulia aku. Karena di atas langit itu ada namanya Ikat Baitul Maqmur, Atraf Sidratul Muntaha. Bulan dan matahari ujar mulia aku. Cuma ujar bumi, hai langit, kita mulia aku juga. Di bumi itu seluruh orang memuliakannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun akan memuliakannya. Ada Ka'bah dan ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ada lagi yang mulia tampak selain Masjidil Haram, ada rumahnya Sayyidah Hadijatul Kubra binti Khawalid, istrinya Rasulullah ketika turunnya, yaitu Iqra. Itu mulia tempat selain sesudah Masjidil Haram adalah rumah Sayyidah Hadijatul Kubra. Cuma kalau orang yang ingin sukses berusaha kebanyakan digandar. Orang melaksanakan membaca menangkib dan haul Sayyidah Hadijatul Kubra binti Khawalid bertepatan pada tanggal 11 Ramadan. Dan kalau ingin hendak membaca menangkib beliau, karena ujar di dalam menangkib beliau, barang siapa membaca menangkib dan haul Sayyidah Hadijatul Kubra binti Khawalid akan dikayakan yang tidak disangka-sangka. Dan seandainya ia berusaha berdagang, akan diberikan kalabaan dan keuntungan yang banyak. Nah, sampai sudah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa sallam ala Allah tabaraka sayyidina ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin.
اللهم العارفين والعلماء والعاملين واهدنا على صراط المستقيم اللهم أكرمنا فحمي يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وفهما صيبا وعملا صالحا يا الله يا الله يا الله يا الله يا حق يا حق يا حق يا رحمن يا رحيم اللهم الحق حق باطلا باطلا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh guru kita, dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن